Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nazimu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Ruhul Mantiki, syarah atas kitab As-Sulam Al-Munawwarah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait lawahikul qiyas. Isi dari pembahasan lawahikul qiyas ini ada 3. Pertama yaitu qiyas murakkab, dan ini sudah selesai dijelaskan di video sebelumnya. Yang kedua yaitu qiyas istiqra, membahas terkait istiqra atau silogisme induktif. Dan yang ketiga adalah qiyas tamtsil atau silogisme analogi, atau biasanya disebut dengan tamsil saja atau analogi saja. Sekarang kita akan fokus untuk membahas terkait istiqra atau qiyas istiqra, yaitu silogisme induktif. Wa in bi juz'in ala kulli studil fadha bil istiqra'i indahum mukil. Wa in, dan apabila bi juz'in, apa dengan juz'i partikular, ala kulli, atas universal, ustudillah, dijadikan dalil. Ini kalau dijadikan prosa bunyinya seperti ini. Wa inistudilla bijuz'iyin ala kulliyin. Jadi naibul fa'il dari ustudil ini adalah bijuz'i. Fadha, maka adapun ini, bil istiqra'i, dengan istiqra', indahum, menurut manatiko, ulama mantik, mungkilah, ialah diketahui apa za. Jadi yang dinamakan istiqra' itu ialah silogisme atau qiyas yang menghasilkan kesimpulan umum atau universal, yang mana kesimpulan umum ini ditarik atau diambil dari hal-hal yang bersifat juz'i, dari hal-hal yang bersifat partikular. Artinya dari juz'i menuju kesimpulan kulli. Ini yang disebut dengan istiqra'. Wa aksuhu, dan adapun kebalikan istiqra', yud'a, ialah dinamai apa aksuhu? Al-qiyas al-mantiki, pada qiyas mantiki. Kebalikan dari istiqra' ini yaitu qiyas mantiki, yaitu qiyas sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu qiyas iktironi dan qiyas istitsnai dan berbagai pembagiannya. Itu semua disebut dengan qiyas mantiki. Apabila istiqra' dari juz'i menuju kesimpulan kulli, maka qiyas mantiki dari kulli menuju kesimpulan yang juz'i atau partikular. Ini istiqra' ini ya, kebalikannya adalah qiyas mantiki. Atau kalau dibalik, qiyas mantiki ini adalah kebalikan dari istiqra'. Wa huwa, dan adapun al-qiyas al-mantiki, alladzi, ialah yang qaddamtuhu, yang telah mendahulukan aku terhadap alladzi, fahaqqiqi, maka cermatlah kamu, atau fahaqqiqi ini artinya ketahuilah dengan mendalam atau dengan cermat. Ini yang dimaksud dengan hakiki. Qiyas mantik ini sudah dijelaskan ya
sebelum-sebelumnya ini secara terperinci. Wahai juz'iyun, dan sekiranya apa juz'i ala juz'i atas juz'i yang lain, wahai juz'iyun, dan sekiranya apa juz'i partikular ala juz'i atas partikular yang lain, humilah dikiaskan. Ini karena bentuk nazom ya susunannya nggak teratur ya. Kalau dijadikan prosa bunyinya seperti ini. Wahai humila juz'iyun ala juz'i li jami'in fadzaka tamtsilun. Ini kalau dijadikan prosa ya. Juz'iyun di sini menjadi naibul fa'il dari humil. Humil ini sama maknanya dengan kisah, dikiaskan, dianalogikan. Li jami'in karena ada hal atau sesuatu yang merekatkan, yang menyatukan. Fadzaka maka adapun hamlu juz'i ala juz'i, tamsilun ialah disebut dengan tamsil atau analogi. Ju'ilah dijadikan apa tamsil. Ju'ilah dijadikan apa tamsil. Jadi yang dinamakan tamsil itu adalah kesimpulan juz'i partikular. Kesimpulan ini didapat dari juz'i, dari partikular yang lain. Artinya dari juz'i menuju juz'i. Ini tamsil, analogi. Nah, penganalogian dari juz'i ke juz'i ini dijamin karena ada ilat yang menyatukan di antara keduanya. Ini yang disebut dengan tamsil. Tamsil ini lebih banyak dibahas di dalam usul fikih. Di dalam usul fikih, tamsil ini dikenal dengan qiyas. Sementara di dalam ilmu mantik, qiyas yang ada di dalam usul fikih itu disebut dengan tamsil. Wala yufiduh, dan tidak memberikan faidah al-qat'ah pada kepastian atau keyakinan, bidalili dengan dalil, qiyasul istiqra'i wa tamsili, apa silogisme induktif wa tamsili dan analogi. Jadi istiqra' dan tamsil ini kesimpulan yang dihasilkan tidak bersifat meyakinkan, melainkan zonni. Jadi qiyas kesimpulannya adalah zonni, tamsil kesimpulannya adalah zonni. Yang kesimpulannya yang bersifat meyakinkan, yang bersifat qat'i, yang bersifat pasti itu adalah yang disebut dengan qiyas mantiki. Qiyas mantiki kesimpulannya itu bersifat meyakinkan, yakini, qat'i. Sementara istiqra' dan tamsil kesimpulannya itu bersifat zonni. Ini perbedaan antara istiqra', tamsil, dan qiyas mantiki. Wa in, dan adapun in syartiyatun adalah in syartiyah, bijuz'in, adapun lafadz bijuz'in, naibu fa'il istudillah, ini bukan naibu fi'lin tapi naibu fa'il, insyaallah yang lebih tepat. Naibu fa'il istudillah, naibu fa'il dari istudillah. Ala kulli, adapun lafadz kulli, ini tak usah dijadikan mubtada. Ala kulli khuffifat, ditakhfif atau disukunkan. Ditakfif ini maksudnya disukunkan. Khuffifat ditakfif ya apa iyanya kulli lidorurati karena darurat syair. Ustudillah, adapun lafaz ustudillah madin majhulun ialah fi'il madhi majhul. Fadha, maka adapun lafaz dha mubtadaun ialah mubtada. Bil istiqra'i, adapun lafaz bil istiqra'i muta'alliqun ialah berta'alluq bi ukil dengan lafaz ukil. Indahum ay al manatiqo, di dalam indahum ini kembali ke al manatiqo, yaitu ulama mantik, ulama logikawan. Ukil al jumlatu, adapun jumlah khabarudha ialah khabar dari lafaz dha. Jadi ukil ini menjadi khabar dari dha. Apa makna dari ukil? Ulim, ulimah diketahui. Wa aksuhu, dan adapun lafaz aksuhu mubtadaun ialah mubtada, ai aksud istiqra, maksudnya kebalikan istiqra.
Yud'a al jumlatu adapun jumlah dari yud'a ini khabarun ialah menjadi khabar dari aksuhu. Al qiyasal mantiki adapun lafaz al qiyasal mantiki maf'ulun bihi ialah menjadi maf'ul bihi. Wa huwa dan adapun lafaz wa huwa mubtada'un ialah mubtada. Mubtada ini atau wa huwa ini kembali ke al qiyas al mantiki. Alladzi adapun lafaz alladzi khabarun ialah khabar. Qaddamtuhu adapun lafaz qaddamtu silatul ladzi ialah silah dari isim mausul alladzi. Ai fi awwali babil qiyas inda qaulihi di awal bab qiyas ketika di dalam perkataan nazim innal qiyasa min qadaya suwira. Maksudnya qiyas di sini di dalam bait ini ya yaitu innal qiyas min qadaya suwira sebagaimana dibahas pada pertemuan sebelumnya terkait kias itu yang disebut dengan kias mantiki. Fa hakiki adapun lafat hakiki fi'lu amrin ialah fi'il amar. Wa haitsu dan adapun lafat haitsu zarfun ialah dzaraf. Juz'iyun adapun lafat juz'iyun naibu fa'il humil ialah naibu fa'il dari lafat humil. Ala juz'i khuffifat ditakhfif ya'uhu apa iyanya juz'i biddarurati karena darurat. Humil adapun lafaz humil madhin majhulun ialah fi'il madhi majhul. Li jami'in ay mushtarakin karena ada sesuatu yang berserikat bainahuma di antara keduanya juz'i wa juz'i. Fadzakah maka adapun lafaz dzaka mubtadaun ialah mubtada. Isinya dari dzaka ini apa? Alhamlu, pengkiasan, penganalogian. Tamsilun adapun lafaz tamsil khabarun ialah khabar. Ju'il adapun lafaz ju'il na'tun ialah na'at min tamsilin dari lafaz tamsil. Wala yufidu al-qat'a ay al-yakinah. Maksud dari qat'a ini adalah al-yakin, yang meyakinkan. Bid-dalili ay binatijatid dalil, dengan kesimpulan dalil. Qiyasu adapun lafaz qiyas fa'ilu yufidu ialah fa'il dari lafaz yufidu. Qiyas ini mudhafun mudhaf al-istiqra'i adapun lafaz al-istiqra'i mudhafun ilaihi ialah mudhaf ilaih. Wat tamsili dan adapun lafaz at-tamsil maktufun ialah diatofkan alal istiqra'i atas lafaz al-istiqra. Qala syarihu berkata siapa syarih. Nabbaha mengingatkan siapa nabi fi hadhil abyati di dalam bait-bait ini ala nau'aini atas dua macam mimma dari sesuatu yalhaqu yang mengikuti apa ma al qiyasah pada qiyas silogisme. Yang dimaksud qiyas di sini adalah qiyasul mantiki. Wahuma dan adapun nau'aini al istiqra'u ialah istiqra induktif wat tamsilu dan analogi. Sebagaimana dijelaskan di awal bahwasanya isi pembahasan dari lawahikul qiyas itu ada 3, yaitu qiyas murakkab, istiqra dan tamsil. Li'annal mufidah karena sesungguhnya apa sesuatu yang memberikan faidah lil matlubi terhadap sesuatu yang diinginkan at-tasdiki yang bersifat pembenaran salah satu aksamin ialah 3 bagian. Qiyasun, qiyas, wastiqra'un, istiqra', wa tamsilun dan tamsil. Karena artinya yang dimaksud dengan matlub tasdik itu adalah qadiyah proposisi yang bersifat tasdiki, artinya bisa benar dan salah itu ya hanya ada 3 ini, yaitu qiyas, silogisme, istiqra', induktif, wa tamsil dan analogi. Fal qiyasu maka adapun qiyas silogisme kama sebagaimana sesuatu penjelasan taqaddama yang telah lalu apa ma adapun qiyas al istidlalu ialah berdalil alal juz'i atas
juz'i, kesimpulan yang bersifat partikular, bil kulli, dengan sesuatu yang bersifat universal. Jadi silogisme di dalam ilmu mantik itu yaitu menghasilkan kesimpulan yang bersifat partikular dari sesuatu yang bersifat kulli, yang bersifat universal. Jadi dari kulli ke juz'i, itu kalau kias mantiki. Dari sesuatu yang bersifat universal menuju pada sesuatu yang bersifat partikular. Dari kulli ke juz'i. Ini adalah kias mantiki. Kaqaulina, seperti perkataan kita, al-alam, adapun alam, mutaghayyirun, ialah berubah. Wa kullu mutaghayyirin, dan adapun setiap sesuatu yang berubah, hadisun, ialah baru. Fal alamu, maka adapun alam, hadisun, ialah hadis. Kesimpulan di sini yaitu fal alamu hadisun ini didapat dari sesuatu yang bersifat kulli. Sementara kesimpulannya ini bersifat juz'i. Faqauluna, maka adapun perkataan kita al-alam, yaitu lafaz al-alam, juz'iyun, ialah partikular. Li'annahu, karena sesungguhnya apa al-alam, min afrodil mutaghayyiri, ialah sebagian dari individu-individu yang dicakup oleh al-mutaghayyir, sesuatu yang berubah. Artinya al-mutaghayyir itu ya kulli, sementara al-alam itu bagian dari afrod, bagian dari individu yang dicakup oleh al-mutaghayyir. Jadi al-mutaghayyir itu kulli, sementara al-alam itu juz'i. Nah, menghasilkan kesimpulan yaitu yang bersifat juz'i, al-alam hadis, itu dari sesuatu yang bersifat kulli, yaitu kullu mutaghayyirin hadis. Fahaitsu, maka sekiranya aradna, menginginkan kita, anna arifah, untuk mengetahui kita, hukmahu, terhadap hukumnya al-alam, ahwa, apakah adapun al-alam hadisun, ialah baru, am qadimun, atau qadim. Qadim ini adanya tidak didahului dengan ketiadaan, itu qadim. Nastadillu, maka berdalil kita, alaihi, atas al-alam, alaihi, atas al-alam, bihukmil kulli, dengan hukum yang melekat di dalam sesuatu yang bersifat kulli, yang bersifat universal. Wa huwa, dan adapun hukmul kulli, al-mutaghayyir, ialah al-mutaghayyir. Atau wa dan adapun kulli, al-mutaghayyir, ialah al-mutaghayyir, yang berubah. Fawajadna, maka mengetahui kita, anna hukmahu, bahwa sesungguhnya al-alam, fawajadna, maka mengetahui kita, anna hukmahu, bahwa sesungguhnya hukum al-mutaghayyir, hadisun, ialah baru. Fahakamna, maka menghukumi kita, annal alamah, bahwa sesungguhnya al-alam, hadisun, ialah baru. Jadi kesimpulan al-alamu hadisun ini bersifat juz'i, partikular. Nah, penghukuman atas partikular ini, yaitu bahwasanya al-alam hadis baru, itu didapat dari hukum yang melekat di dalam yang bersifat kulli, yaitu al-mutaghayyir. Al-mutaghayyir itu ya setiap yang berubah, al-mutaghayyir, setiap yang berubah itu hadis. Sementara di antara afrod yang dicakup oleh al-mutaghayyir itu adalah alam. Maka hukum yang berlaku pada sesuatu yang bersifat kulli, yaitu al-mutaghayyir, juga berlaku kepada sesuatu yang bersifat juz'i, yaitu al-alam. Jadi apabila hadis baru ini berlaku kepada al-mutaghayyir, kepada kulli, sementara kulli ini mencakup individu yang dicakup adalah alam, maka hukum yang berlaku kepada kulli juga berlaku kepada juz'inya. Sama seperti misalnya gini. Al-insanu hayawan. Manusia itu adalah makhluk hidup. Nah, insan ini kulli. Nah,
Di antara afrod yang dicakup oleh al-insan adalah Zaid, Umar, dan sebagainya. Ya. Maka hukum yang berlaku kepada insan ini adalah hayawaniyah. Hukum yang berlaku kepada al-insan maka berlaku juga kepada individu yang dicakup oleh insan, yaitu Zaid, Umar, dan sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan kias mantiki atau silogisme sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya dengan berbagai perincian dan pembagiannya. Fal istiqra'u, maka bagaimana dengan istiqra'? Fal istiqra'u, maka adapun istiqra' ini kebalikan dari kias mantiki. Wa adapun istiqra' al istidlalu ialah berdalil alal kulli atas yang bersifat universal bil juz'i dengan sesuatu yang bersifat partikular. Kalau istiqra' yaitu kesimpulan yang dihasilkan bersifat kulli, kesimpulan kulli ini didapat dari sesuatu yang juz'i yang bersifat partikular. Artinya dari juz'i ke kulli. Sementara kias mantiki sebagaimana dijelaskan barusan dari kulli ke juz'i. Sementara istiqra' itu dari juz'i ke kulli. Kebalikan ya, dua hal ini saling berkebalikan. Al hukmu menghukumi ala kulliyin atas sesuatu yang bersifat universal. Liwujudihi karena adanya hukum fi aksari juz'iyatihi di dalam kebanyakan partikularnya kulli. Menghukumi pada sesuatu yang bersifat kulli karena hukum itu berada di individu-individu yang dicakup oleh kulli itu. Contohnya ya, kaqaulina seperti perkataan kita, kullu hayawanin, setiap makhluk hidup, yuharriku ialah menggerakkan apa kullu hayawan, fakahu terhadap gerahamnya hayawan, al asfala yang bawah, indal mudhi ketika mengunyah. Ini adalah kesimpulan kulli. Di sini di dalam kullu hayawanin yuharriku fakahul asfal indal mudhi ini menghukumi semua hayawan itu ketika makan, ketika mengunyah, menggerakkan gerahamnya yang bawah. Hukum yang diberlakukan kepada setiap hayawan itu yaitu bahwasanya ketika hayawan itu mengunyah, maka mereka menggerakkan geraham bawahnya. Nih ya. Ini adalah hukum yang diberlakukan kepada kulli, yaitu kullu hayawan, setiap hayawan. Nah, kesimpulan kulli ini atau hukum yang diberlakukan kepada sesuatu yang bersifat kulli ini didapat atau dihasilkan dari mana? Yaitu didapat dan dihasilkan dari hukum yang diberlakukan kepada juz'i, kepada sesuatu yang bersifat partikular. Li'annal insana, karena sesungguhnya apa manusia, wal bahaimah dan binatang, wasiba'a dan binatang buas kadzalika, ai yuharriku fakkahul asfal indal mudhi, yaitu berdasarkan penelitian bahwasanya manusia itu ketika makan menggerakkan geraham bawahnya. Binatang juga begitu. Hewan buas juga begitu. Maka dari sesuatu yang bersifat juz'i partikular ini kemudian ditarik kesimpulan bahwasanya semua hewan ketika mengunyah maka mereka menggerakkan geraham bawahnya. Nah, kesimpulan umum ini didapat setelah meneliti, menyelidiki hal atau juz'iyat, yaitu hal-hal yang bersifat partikular. Wahada dan adapun ini istiqra ini la yufiduh ialah tidak memberikan faidah apa hada istiqra al-qat'ah pada kepastian atau keyakinan
lihtimali karena kemungkinan adamil umumi tiada keumuman kahadzal misali seperti contoh ini. Maka istiqro ini kesimpulan yang dihasilkan tidak bersifat meyakinkan, melainkan bersifat zonni, bersifat dugaan saja. Kenapa? Karena ada kemungkinan individu yang dicakup oleh sesuatu yang bersifat kuli ini, ya. Namun dia keluar dari hukum yang berlaku kepada kuli tersebut. Misalnya seperti contoh di sini, kullu hayawan yuhariku fakkahul asfal indal mu'min. Setiap hayawan itu ketika mengunyah maka menggerakkan geraham bawahnya. Ini hukum yang diberlakukan kepada kuli, kepada semua hayawan. Namun nyatanya ada sebagian hayawan yang tidak tercakup oleh kesimpulan umum ini, yaitu buaya. Buaya ketika mengunyah maka menggerakkan geraham atasnya, bukan geraham bawahnya. Karena itu kesimpulan yang dihasilkan dari istiqro ini tidak bersifat meyakinkan karena ada kemungkinan hukum yang berlaku di dalam kuli tersebut atau di dalam kesimpulan umum tersebut ya tidak berlaku kepada sebagian individunya. Lihurujit timsahih karena keluarnya timsah buaya ya. Lihurujit timsah karena keluarnya buaya minal hayawan dari hayawan. Maksudnya bukan keluar dari hayawan. Timsah ini buaya ini termasuk bagian dari hayawan atau individu yang dicakup oleh hayawan. Namun timsah ini tidak tidak menggerakkan geraham bawahnya ketika mengunyah. Artinya, hukum yang diberlakukan kepada hayawan itu tidak berlaku kepada timsah, kepada buaya. Padahal timsah ini termasuk bagian dari hayawan. Namun demikian, hukum yang ada yang diberlakukan kepada hayawan tidak berlaku kepada timsah. Karena itu ya tidak bersifat meyakinkan istiqro ini. Wa aksul istiqro'i, dan adapun kebalikan istiqro induktif, huwa adapun aksul istiqro al istidlalu ialah berdalil bil kulli dengan sesuatu yang bersifat universal alal juz'i atas kesimpulan yang bersifat partikular. Artinya dari kulli ke juz'i. Dari sesuatu yang bersifat kulli menuju kesimpulan yang bersifat juz'i. Al-mufidih yang berikan faidah lil qat'i terhadap kepastian atau keyakinan. Terhadap lil qat'i terhadap kepastian. Wa huwa dan adapun aksul istiqra al-qiyas al-mantiki, al-qiyasul mantiki ialah qiyas mantiki al-muradu yang dimaksudkan min hadzal fanni dari fan ini, yaitu fan ilmu mantik. Waqad taqaddama dan telah lalu zikruhu apa penjelasannya al-qiyas al-mantiki. Kebalikan dari istiqro yaitu qiyas mantiki sebagaimana telah dibahas sebelumnya atau setelah di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Qiyas mantiki ini dibahas secara panjang lebar. Di dalam qiyas mantiki kesimpulannya bersifat meyakinkan, sementara istiqro kesimpulannya bersifat dhonni, hanya dugaan, tidak sampai pada taraf meyakinkan. Demikian penjelasan mengenai istiqro dan perbedaannya dengan qiyas mantiki. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.